Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Isu dana mengendap di kas pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa pemerintah daerah bukanlah lembaga tabungan. Pernyataan itu dilontarkan dengan nada prihatin, sekaligus sindiran setelah ditemukan sisa anggaran di beberapa daerah yang mencapai triliunan rupiah. Salah satunya di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang menyimpan dana lebih dari 3 triliun rupiah di akhir tahun anggaran. Dalam pandangan pemerintah pusat, fenomena dana menganggur dalam tanda kutip di kas daerah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cermin lemahnya efektivitas belanja publik yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi lokal. Purbaya menyampaikan kritik tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar pada awal pekan ini. Dia menekankan bahwa tujuan pemerintah daerah bukanlah menimbun kas, melainkan menyalurkannya menjadi belanja produktif yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi Kementerian Keuangan, pola pengelolaan APBD yang terlalu hati-hati bahkan cenderung menahan belanja justru menimbulkan kontraksi ekonomi di tingkat lokal. Apalagi sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari transfer pemerintah pusat, sehingga dana yang mengendap berarti pula ada potensi nasional yang tidak bergerak. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan konteks lain. Menurutnya, pemerintah daerah memang diarahkan untuk menjaga APBD agar tetap surplus, agar memiliki cadangan fiskal baik untuk menghadapi kondisi darurat maupun kebutuhan di tahun berikutnya. Namun, surplus yang terlalu besar tanpa penyerapan belanja yang optimal jelas menjadi sinyal adanya ketidakefisienan. Dalam praktiknya, sebagian daerah mengalami keterlambatan lelang proyek, penyesuaian kebijakan, atau bahkan kehati-hatian birokratis yang berlebihan, sehingga realisasi belanja baru dikebut menjelang akhir tahun. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berulang kali mengingatkan bahwa simpanan pemerintah daerah di perbankan nasional terus meningkat di tengah perlambatan ekonomi. Pada September 2025 tercatat total dana yang mengendap di kas sejumlah pemerintah daerah mencapai puluhan triliun rupiah. 5 daerah dengan simpanan tertinggi antara lain DKI Jakarta yakni sebesar 14,68 triliun. Kemudian Jawa Timur 6,84 triliun. Lalu ada Kota Banjarbaru 5,17 triliun. Kalimantan Utara 4,7 triliun dan Jawa Barat 4,17 triliun. Angka tersebut menunjukkan masih banyak ruang fiskal daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Gubernur DKI tidak menampik temuan tersebut. Ia bahkan dengan nada santai menyebut pernyataan Menteri Keuangan itu benar 1000%. Menurutnya, dana 14,6 triliun yang mengendap di Bank Jakarta memang ada. Namun bukan berarti tidak digunakan. Dana tersebut menurut Pramono merupakan alokasi pembayaran yang memang dijadwalkan pada akhir tahun, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur, belanja pegawai, dan kewajiban lain yang jatuh tempo pada November dan Desember tahun ini. Pola seperti ini, menurut Pramono, sudah berlangsung bertahun-tahun di DKI Jakarta, dengan lonjakan pembayaran yang bisa mencapai 16 hingga 18 triliun rupiah di penghujung tahun anggaran. Kendati demikian, Pramono tidak menolak substansi kritik Purbaya. Ia menyatakan setuju bahwa dana daerah sebaiknya tidak terlalu lama mengendap di bank dan berjanji akan mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Ia bahkan menyebut rencana pemerintah pusat untuk menyalurkan dana 10 triliun ke Bank Jakarta sebagai langkah yang bisa memperluas ruang fiskal di ibu kota. Dengan dana tambahan itu, Pemprov DKI diharapkan mampu mempercepat proyek-proyek publik, terutama setelah adanya pemotongan dana bagi hasil yang mengurangi kapasitas fiskalnya. Sikap terbuka Pemprov DKI tersebut menjadi contoh respon yang relatif adaptif terhadap dorongan pemerintah pusat. Namun di luar Jakarta masih banyak daerah yang bergulat dengan masalah serupa.
Kabupaten Bojonegoro misalnya adalah daerah penghasil minyak dengan pendapatan besar dari hasil migas. Namun, ironi terjadi ketika kekayaan daerah itu tidak segera terkonversi menjadi belanja produktif untuk memakmurkan penduduknya. Menteri Purbaya menyinggung langsung bahwa daerah kaya sumber daya mestinya tidak menyimpan dana dalam kas, melainkan menggunakannya untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor produktif lainnya. Kondisi dana mengendap sejatinya berakar pada beberapa faktor struktural. Pertama, kapasitas perencanaan dan eksekusi anggaran di daerah yang masih belum merata. Banyaknya daerah kesulitan menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, sehingga proses lelang dan realisasi fisik kerap molor. Kedua, faktor kehati-hatian fiskal juga menjadi penyebabnya. Setelah sering ditegur oleh aparat pengawas atas potensi pelanggaran administrasi, sebagian kepala daerah lebih memilih menahan belanja daripada menanggung risiko. Yang ketiga, koordinasi antara pusat dan daerah soal penyaluran transfer keuangan yang belum sinkron sepenuhnya. Sehingga hal ini menunda pencairan dana transfer ikut memperlambat siklus belanja daerah. Dampaknya tidak kecil. Dana mengendap di kas daerah sama artinya dengan dana yang tidak berputar di ekonomi lokal. Padahal belanja pemerintah daerah merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di luar Pulau Jawa. Jika dana tersebut bisa terserap lebih cepat dan efisien, maka efek bergandanya terhadap konsumsi rumah tangga, tenaga kerja, hingga penerimaan pajak akan jauh lebih besar. Dalam konteks inflasi, percepatan belanja publik juga bisa membantu menjaga keseimbangan harga melalui peningkatan pasokan barang dan jasa. Melihat kondisi itu, pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk mempercepat realisasi belanja. Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bank Indonesia bahkan membentuk forum koordinasi rutin untuk memantau progres serapan anggaran. Beberapa provinsi pun mulai melakukan reformasi manajemen fiskal dengan menyiapkan sistem pembayaran elektronik dan percepatan lelang awal sejak awal tahun. Upaya ini bertujuan agar realisasi belanja tidak menumpuk di kuartal terakhir yang sering menimbulkan risiko pemborosan dan rendahnya kualitas proyek. Namun, mempercepat serapan anggaran bukan perkara teknis semata. Diperlukan perubahan paradigma dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu memandang APBD bukan hanya sebagai dokumen akuntansi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai ekonomi. Belanja publik seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat, bukan sekedar penyerapan anggaran untuk memenuhi target administrasi. Selama dana publik tidak segera ditransformasikan menjadi investasi sosial dan ekonomi, potensi pertumbuhan akan tetap tertahan di atas kertas. Isu dana mengendap juga seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk berbenah. Purbaya benar, uang rakyat bukan untuk ditabung, melainkan untuk menggerakkan ekonomi. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah di APBD benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan tidur di rekening kas menunggu akhir tahun tiba. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.